Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini kami dari kelompok 4 mata kuliah pemahaman individu teknik tes yang akan menjelaskan tentang isu etika dan kewenangan penggunaan tes psikologi dalam bimbingan dan konseling di Indonesia. Eh, di sini kami ada 3 orang, yaitu Muhammad Ferry Irawan, saya sendiri, kemudian Firda Puspitasari, dan Ana Andriani. Oke. Langsung saja kita masuk di materi pembahasan. Di pembahasan pertama kita akan membahas tentang sejarah singkat tentang tes psikologi dan penggunaannya dalam bimbingan dan konseling di Indonesia. Seperti apa sih munculnya tes? Kan seperti itu kan? Sejarah singkatnya saja. Oke. Sebenarnya eh, tes psikologi ini muncul saat agresi militer Perang Dunia I ya. Jadi pada masa Perang Dunia I, tes psikologi itu digunakan dalam menyeleksi tenaga-tenaga militer. Jadi dari sekian banyak tentara itu diseleksi untuk apa ya, untuk bagaimana penempatan itu bisa pas dengan kemampuan kemampuan individunya. Misalnya kalau kemampuannya itu ranahnya di bidang penerbangan, ya jangan dikasih di bidang tembak menembak, kan nggak bisa seperti itu. Makanya perlu diadakan tes. Kemudian pada akhir 1890-an, salah satu latar belakang munculnya gerakan tes psikologi saat itu adalah adanya revolusi industri, baik di Amerika maupun Eropa. Jadi pada tahun ini, ya, pada tahun ini itu ada revolusi industri. Nah, untuk apa? Jadi pada awalnya tes psikologi selain pada Perang Dunia I, kemudian ini digunakan saat menyeleksi karyawan-karyawan yang mau masuk di industri tersebut. Supaya apa? Supaya kebutuhan pekerja itu sesuai dengan kemampuan bidangnya. Sampai sini bisa dipahami ya. Sehingga muncul di sini ada Alfred Binet dan TH Simon. Pastinya kita tidak asing dengan kata-kata ini, dengan tokoh ini. Tokoh ini salah satu pencetus dari yang namanya tes intelligence question atau tes IQ. Seperti itu. Jadi Alfred Binet dan TH Simon ini dalam revolusi industri itu memunculkan gagasan-gagasannya, sehingga kalau kalau pada tahun 1890 itu masih dinamain tes Binet Simon. Nah, kemudian setelah itu di tahun 1937, nah tes Binet Simon ini berubah namanya menjadi tes Stanford Binet karena proses penyempurnaan, ya. Yang dulunya tes Binet Simon yang digagas oleh Alfred Binet dan TH Simon ini selanjutnya di dikembangkan di Amerika Serikat di Universitas Stanford. Nah, makanya itu tes Stanford Binet. Ada salah satu tokoh yang namanya itu eh, Terman ya, LM Terman. Iya, LM Terman. Itu disempurnakan sehingga nanti munculnya tes Stanford Binet. Nah, sampai akhirnya penyempurnaan eh, ini tes kecerdasan ini sampai akhirnya kita berubah nama menjadi intelligence question yang biasa kita gunakan saat tes kecerdasan dalam dunia pendidikan seperti itu. Jadi gitu ya latar belakang yang melatar belakangi kenapa penggunaan tes itu perlu. Nah, itu di luar selain Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri, nah ini masuknya di Indonesia. Jadi pada tahun 1967 di IKIP Malang. Nah, kenapa IKIP? Karena ranah untuk mengukur psikologi atau mengukur kepribadian itu ya kalau enggak Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, ya ini IKIP. Iya, apa IKIP? Institut ya
Ya gitu ya, dia kalau nggak fakultas keguruan, IKIP itu kan keguruan juga. Nah, seperti ini. Jadi pada tahun 1967 di IKIP Malang dengan bekerjasama dengan ALRI, Angkatan Laut Republik Indonesia, untuk keperluan seleksi calon personil ALRI. Sama halnya saat Perang Dunia Satu itu kan. Jadi digunakan untuk menyeleksi di sana. Supaya apa? Alasannya ya supaya penempatan itu bisa cocok lah dengan keahliannya, dengan bidangnya, seperti itu. Kemudian selanjutnya, usaha yang dilakukan berturut-turut adalah pengembangan tes prestasi belajar standar untuk keperluan seleksi masuk perguruan tinggi. Nah, makanya supaya mempunyai IQ atau kecerdasan yang tinggi, makanya perlu tes. Supaya apa ya? Supaya ada pembuktian, ada pembuktiannya seperti itu. Jadi setelah tes itu digunakan untuk menyeleksi anggota angkatan laut, ya kan? Selanjutnya itu mulai fokus di pengembangan kecerdasan. Seperti tes prestasi belajar standar seperti eh, tes bakat, kemudian ya, tes kecerdasan seperti itu. Kemudian tes psikologi dalam dunia bimbingan dan konseling lah ini mulai masuk di ranah BK. Ini menjadi salah satu menu yang wajib dilaksanakan. Lah kenapa? Karena kita sebagai calon konselor seperti ya kita sebagai calon konselor itu untuk bisa menganalisis, bisa mengetahui apa yang terjadi pada siswa kita salah satunya dengan penggunaan asesmen. Nah, dalam penggunaan asesmen itu bisa dengan teknik tes ataupun dengan teknik non tes kan seperti itu kan. Jadi tes psikologi dalam dunia pendidikan ini menjadi salah satu yang menu yang wajib dilaksanakan. Nah, sehingga nanti outputnya kepada pengetahuan, cerdasan, ya kan? Sehingga muncul tes IQ, kemudian asesmen, penggunaan tes, penggunaan teknik non tes, penggunaan teknik tes, kemudian tes bakat minat, tes kepribadian, semuanya itu kembali kepada pengembangan diri dari siswa tersebut supaya diri siswa tersebut itu menjadi optimal seperti itu. Nah, pembahasan yang kedua itu mengenai isu-isu mengenai pemanfaatan tes psikologi dalam BK. Kalau berbicara masalah isu, pasti ini berbicara tentang uh, problematika yang terjadi tentang pemanfaatan tes psikologi dalam bimbingan konseling. Seperti apa? Banyak sekali isu-isu, setidaknya itu ada tiga kalau nggak salah ya. Ada tiga itu mengenai tentang siapa yang layak, kemudian eh, kawasan atau ranahnya itu difokuskan di mana, kemudian implementasinya itu seperti apa, tes psikologi dalam BK, seperti itu. Nah, mari kita bahas. Lah, yang pertama ini mengenai tentang siapa yang lebih berwenang dalam menyelenggarakan tes psikologi di sekolah. Nah, kan kita sebagai konselor sejak minggu kemarin awal pertemuan itu sudah di dikasih pemahaman lah bahwa bahwa apa ya penggunaan tes itu harus dari orang yang berkompeten di bidangnya seperti itu. Jadi bukan ranahnya kita setidaknya harus tahu lah penggunaannya. Nah, konselor itu setidaknya harus tahu caranya. Nah, nanti yang berhak melakukan itu melakukan dalam tanda kutip itu seperti interpretasi, mengejas, ya kan, memberi kesimpulan itu adalah orang yang berwenang, itu psikolog itu sendiri ya. Nah, di sini mengenai siapa yang lebih berwenang dalam menyelenggarakan tes psikologi di sekolah. Nah, di sini ini mendiagnosis psikologi atau testing psikologi. Ini ada psikolog pendidikan dan konselor sekolah. Nah, makanya di sini ada psikologi pendidikan dan psikologi sekolah.
Keduanya ini hampir mirip, tapi dibilang mirip itu ada perbedaan. Perbedaan yang paling mencolok di antara keduanya itu adalah kalau psikologi pendidikan itu tidak hanya fokus di jenjang sekolah saja. Nanti, ya kan, kenapa saya bisa katakan seperti ini? Nanti kan ranah pendidikan itu bukan hanya sekolah toh kan, bisa ke kementerian, ke apa namanya, pokok yang bergerak di bidang pendidikan itu ranahnya psikologi pendidikan. Nah, kalau psikologi sekolah itu ranahnya ke sekolah saja seperti itu. Jadi ya antara dua psikologi pendidikan dan psikologi sekolah itu ada kaitan, dibilang ada kaitan karena psikologi sekolah itu merupakan subbab dari psikologi pendidikan. Nanti dalam psikologi pendidikan itu pasti membahas tentang psikologi sekolah seperti itu karena subbabnya keduanya itu sama-sama mempunyai apa istilahnya ya? Mempunyai tugas mengenai cara bagaimana belajar dari siswa itu bisa efektif. Semuanya dibahas dalam psikologi pendidikan, dibahas dalam psikologi sekolah juga dibahas, ya kan? Jadi perbedaannya hanya di sana. Kalau psikologi pendidikan itu tidak fokus saja di bidang sekolah saja, ya kan? Bisa nanti di seperti yang saya katakan tadi, di mana di kementerian, di sekolah tinggi itu kan masuk di pendidikan, di Depdiknas, Departemen Pendidikan Nasional itu kan masuk itu. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, kemudian mengenai gambar ini yang saya maksud, siapa yang lebih berwenang dalam menjalankan tes psikologi di sekolah? Nah, ini antara psikolog dan konselor. Lah, ini titik temunya di sini. Jadi semuanya itu mempunyai kewenangan, boleh mengadakan tes psikologi di sekolah. Itu. Perbedaannya, kalau yang dilakukan itu adalah kalau yang melakukan itu adalah konselor, guru BK sendiri, nanti hasil 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 yang sudah anak-anak itu mengisi tesnya, ya, hasilnya itu kewajiban mendiagnosa atau memberi kesimpulan itu adalah ranahnya psikolog sebagai seorang yang berwenang di bidangnya. Nanti dari psikolog yang sudah ahli di bidangnya itu ngasih tahu kepada guru BK. Dan nanti guru BK baru ngasih tahu ke siswanya seperti itu alurnya ya. Jadi guru BK itu mempunyai kewenangan melakukan iya karena selain dengan teknik non tes untuk pengumpulan data itu bisa dengan teknik tes seperti itu. Tapi itu perbedaannya. Konselor guru BK itu tidak mempunyai hak dalam menginterpretasi, ya, mempunyai apa? Langsung mengejas, nggak ada. Karena yang berhak itu adalah orang yang ahli di bidangnya, seperti psikolog, seperti itu. Ya, jadi di sini, jadi semuanya itu mempunyai ke keterkaitan. Jadi kalau isu-isu yang beredar, kita nggak berhak dalam dalam melakukan tes, melakukan teknik tes. Iya, dibilang nggak berhak. Ya memang kita apa ya? Intinya itu boleh kita melakukan tes asalkan ada pendampingan dari ahlinya seperti itu. Nah, sampai sini bisa dipahami ya. Kemudian yang kedua, kemudian yang selanjutnya itu adalah tentang perbedaan psikologi pendidikan dan psikologi sekolah sudah. Kemudian yang kedua itu mengenai tentang kawasan komplement konselor dan psikologi pendidikan. Konselor itu ranahnya di bidang apa? Psikologi pendidikan itu ranahnya di bidang apa? Seperti itu. Itu yang menjadi isu. Karena banyak kan, oh ini bukan ranahnya konselor, ini ranahnya psikolog, ini bukan ranahnya psikolog, ini ranahnya konselor, kan seperti itu kan. Nah, makanya berkaitan dengan kewenangan melakukan diagnosis itu, psikodiagnosis namanya ya, banyak yang masih memperdebatkan siapa yang paling berwenang. Nah, sehingga ini perlu diketahui, bimbingan dan konseling itu sesuai dengan PP nomor
74 tahun 2008 tentang tugas konselor di sekolah ya. Guru bimbingan dan konseling atau konselor memiliki tugas, tanggung jawab, wewenang dalam pelaksanaan pembimbingan konseling terhadap peserta didik. Jadi meliputin itu kan tugas perkembangan, tugas guru BK, tugas guru bimbingan dan konseling itu mempunyai antara lain dalam pengembangan ya 4 bidang itu, pengembangan pribadi, bagaimana anak itu bisa apa istilahnya kepribadiannya, seperti itu memahami bakat minatnya, kemudian di bidang sosialnya, bagaimana cara ia melakukan interaksi harmonis enggak, seperti itu. Kemudian di bidang belajar, ya kan? Nah, masuk dalam ranahnya. Jadi mau psikologi pendidikan dan psikologi sekolah sama-sama membahas tentang bagaimana cara anak itu bisa belajar dengan efektif di sekolah tersebut itu. Kemudian di bidang karir, yaitu memberi bimbingan dan membantu peserta didik dalam memahami, memberi informasi setelah lulus itu mau kemana, memberi pandangan, seperti itu ya. Cara memilih keputusan karir itu yang tepat bagi dirinya sesuai dengan kemampuannya, kan gitu ya. Ranahnya konselor ya. Jadi jelas di sana. Jadi antara guru BK dengan psikologi psikologi pendidikan itulah selayaknya di sini saling bahu membahu, saling melengkapi seperti itu kan? Ya, seperti itu. Jadi mereka itu saling eh, istilahnya itu saling apa? Saling 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 membutuhkan lah. Lah, sehingga tujuannya sama, tujuan antara keduanya itu bagaimana eh, tahap perkembangannya itu bisa optimal seperti itu kan? Oke. Nah, ini juga selain dua tadi, selain tentang perbedaan antara si ranah psikologi pendidikan dan psikologi sekolah, kemudian kawasannya, ranahnya, ruang lingkupnya. Kemudian yang ketiga itu mengenai tentang tes psikologinya. Nah, ini. Seharusnya pemeriksaan psikologi ini dilaksanakan di bawah supervisi atau seorang yang ahli atau oleh ahli yang bersangkutan. Jadi boleh, ya dalam coba dipahami kalimatnya, dari dalam di sini adalah pemeriksaan psikologi ini dilaksanakan di bawah supervisi seorang yang ahli. Berarti seorang yang nggak kompeten dalam di bidangnya itu boleh melakukan tes, ya kan? Boleh melakukan tes itu dengan catatan di bawah supervisi orang ahli. Jadi ada yang apa istilahnya ya? Ada ya pokok nanti kalau melenceng itu ada yang meluruskan lah ya di bawah supervisi seorang ahli atau ahli yang bersangkutan itu sendiri. Lah, kemudian berbicara masalah BK. BK menggariskan bahwa hal penting yang harus dicatat bahwa ukuran, ya kan, dalam tes itu kan pasti yang diukurkan ukuran yang dihasilkan dalam pengetesan atau ukuran psikologis itu nisbi sifatnya. Dengan kata lain, angka hasil pengukuran itu tidak mutlak seperti halnya kalau kita mengukur panjang atau tinggi suatu benda. Nah, kenapa? Karena setiap individu itu berbeda. Makanya nisbi antara satu orang dengan orang lain itu berbeda. Kemungkinan perbedaan itu ada, besar. Makanya nisbi di sana sifatnya. Adalah tidak apa ya, tidak semuanya menyeluruh di sini. Lah makanya nanti kalau dalam pengetesan, kalau sudah dilakukan tes ya, sudah dilakukan teknik tes, nanti ketemu datanya sekian, datanya yang diperoleh adalah siswa siswa A ini begini. Jadi nanti konselor sebagai konselor sekolah itu mempunyai tanggungan, mempunyai kewajiban untuk memberitahu si anak. Nanti tanyakan benar apa enggak seperti itu karena sifatnya itu nisbi. Berbeda dengan kita mengukur panjang yang sudah tetap. Kalau panjangnya 1 meter, ya 1 meter gitu. Ya, berbeda.
Nah, kemudian lah ini kewenangan tentang psikologis, tentang siapa sih yang berhak dalam tes psikologi. Nah, American Psychology Association apa telah mengkategorikan alat tes psikologi itu ke dalam 3 level. Nah, jadi kalau kita berbicara masalah eh, siapa yang lebih berhak, maka terlebih dahulu kita lihat konteksnya. Nah, makanya di sini dalam mengkategorikan alat tes apa itu eh, sudah merumuskan ada 3 macam di sini. Yang pertama itu adalah level A. Nah, di level A ini itu memerlukan kursus tingkat ataupun lulusan sarjana dari universitas terakreditasi atau pelatihan yang setara di bawah pengarahan supervisor, ya kan? Jadi di level A ini mencakup alat tes yang dapat secara manual ya, dapat diinterpretasikan secara manual. Contohnya seperti apa? Contohnya di sini disebutkan itu adalah tes pencapaian akademik. Nah, di sini. Jadi yang dimaksudkan di level A itu adalah boleh kita berwenang, kita boleh melakukan tes asalkan di sini merupakan kursus tingkat NV atau lulusan sarjana dari universitas terakreditasi atau pelatihan yang setara di bawah pengarahan supervisor. Nah, di sana balik lagi di materi yang kemarin, pengembangan profesi. Ada namanya sertifikasi, lisensi, dan akreditasi seperti itu ya. Sebagai penguatan bahwa mereka itu memang layak atau mempunyai wewenang atau berhak seperti itu. Jadi untuk menentukan siapa yang berwenang itu lihat konteksnya dulu. Seperti kalau yang dikatakan dalam di sini di American Psychology Association, ya kan? Nah, contoh di level A itu seperti tes pencapaian akademik, inventory minat, ya sebagian besar inventory minat, dan tes pilihan ganda yang menggunakan pengukuran sederhana dalam penginterpretasiannya baik individual maupun kelompok. Seperti itu. Nah, kemudian di level B. Jadi di level B ini sudah mulai naik level. Jadi kalau di level A itu hanya boleh melakukan tes itu lulusan sarjana di universitas terakreditasi, kemudian ada pelatihan, sudah melakukan pelatihan di bawah pengarang supervisor. Kemudian di level B itu pemahaman tentang prinsip-prinsip psikometri. Nah, itu mulai mulai lebih dalam lagi. Jadi sifat-sifat yang diukur, bidang keilmuan di mana alat tes tersebut digunakan, pendidikan tingkat lanjut. Jadi tidak hanya di lulusan sarjana di sini, ya kan? Pendidikan tingkat lanjut. Kemudian juga paham tentang prinsip-prinsip psikometri mengenai tentang reliabilitas, validitas, konstruksi dan lain-lain. Nah, itu sudah mulai dipahami. Contohnya apa di contoh di level B itu seperti tes seperti apa? Itu tes level B umumnya mencakup sebagian besar tentang tes personal, tes bakat, inventory, kepribadian itu sudah mulai di sini, ya. Di sini dipahami ya. Kemudian yang ketiga level C. Nah, level C itu memperoleh pendidikan minimum master di bidang psikologi atau bidang-bidang yang berkaitan. Juga diperlukan verifikasi tentang izin atau sertifikat sebagai psikolog seperti itu. Jadi ini sudah ranahnya psikolog. Kalau tadi itu level A itu yang boleh melakukan itu hanya di lulusan sarjana, lulusan terakreditasi. Dan di level B sudah ada pendidikan tingkat lanjutnya untuk lebih lebih istilahnya lebih menguasai tesnya. Kemudian di level C itu adalah pendidikan minimum master di bidang psikologi. Juga diperlukan verifikasi tentang izin atau sertifikat sebagai psikolog seperti itu, ya. Jadi mengenai tentang kewenangan tes psikologi, lihat dulu dalam ini sini. Jadi menyatakan bahwa kompetensi penggunaan alat tes berkaitan erat dengan tingkatan atau level
yang kompleks, semakin kompleks masalahnya, itu baru dikasihkan kepada yang berwenang, seperti itu. Ya kan? Oke. Jadi antara psikolog dan konselor ini dapat disimpulkan bahwa sebuah tes bisa diselenggarakan dan diinterpretasikan baik oleh psikolog maupun konselor dibatasi pada kompetensi yang dimiliki. Seorang psikolog hanya memiliki kewenangan menyelenggarakan dan menginterpretasikan hasil tes sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Begitu juga konselor bisa saja menyelenggarakan dan menginterpretasikan tes psikologi sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Nah, ini berkaitan dengan etika juga. Dalam kode etik profesi bimbingan dan konseling di bab 2 huruf B itu dijelaskan bahwa suatu jenis tes hanya diberikan oleh konselor yang berwenang menggunakan dan menafsirkan hasilnya, ya kan? Jadi tes itu diberikan oleh konselor yang memang mempunyai yang berwenang. Dengan cara apa? Dengan kewenangan itu, lihat di sertifikasi, lisensi, dan akreditasinya seperti materi yang kemarin. Kemudian ini yang juga menimbulkan tanda tanya besar. Konselor wajib selalu memeriksa dirinya apakah mempunyai wewenang yang dimaksud. Ya kan? Jadi paham sampai di sini ya? Nanti akan dijelaskan tentang kompetensi konselor yang harus dimiliki, yang kaitannya dengan tes itu seperti apa, konselor harus begini, konselor harus begitu, ya kan? Nanti juga akan dijelaskan di sini. Kemudian dalam kode etik juga konselor itu ada kode etik profesi bimbingan dan konseling, kemudian psikolog itu ada kode etiknya juga, seperti itu ya. Jadi balik lagi di sini, konselor wajib selalu memeriksa dirinya apakah mempunyai wewenang yang dimaksud. Ya kalau nggak mempunyai wewenang, cari kewenangan. Contohnya bisa lakukan sekolah keprofesian, dari pelatihan-pelatihan seperti itu, ya kan? Jadi di situ. Jadi baik antara kode etik profesi bimbingan dan konseling dan kode etik psikolog itu juga dibahas di sana ya. Kalau kode etik psikolog itu di pasal 58. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Apa batasan dan jenis tes psikologi yang bisa digunakan dan diselenggarakan oleh konselor? Yang pertama, konselor sekolah terampil memilih strategi penilaian. Di sini, strategi penilaian berkaitan dengan tes apa saja yang cocok dengan penilaian tersebut. Semisal, mengukur minat, jangan gunakan tes IQ karena masing-masing tes berbeda cara menilainya. Kemudian, dapat mengidentifikasi, mengakses, dan mengevaluasi instrumen penilaian yang paling umum digunakan atau paling sering digunakan di sekolah tersebut. Terampil teknik administrasi, scoring penilaian, interpretasi, asesmen. Berikutnya, terampil melaksanakan dan menginterpretasi evaluasi program konseling sekolah dan intervensi terkait dengan konseling. Berikutnya, mengetahui bagaimana menggunakan profesionalisme secara bertanggung jawab dalam asesmen dan praktik evaluasi. Kemarin seperti yang telah dijelaskan oleh kelompok 3, di bab kredensial, seorang konselor harus lulus uji atau profesionalisme. Dikatakan profesional di sini, seorang konselor harus memiliki atau bersertifikasi seperti keprofesian yang telah
seperti ijazah keprofesian atau lisensi. Berikutnya, jenis tes psikologi yang bisa digunakan dan diselenggarakan oleh konselor. Tes inteligensi, di mana untuk mengukur tes inteligensi, kita dalam mengukur kemampuan individu dalam berpikir abstrak dan atau lisan, bilangan dan simbol abstrak, menggunakan inteligensi question. Tes kepribadian. Di sini, tes ini digunakan untuk mengukur seperti checklist, inventory kepribadian, dan teknik proyeksi. Tes kepribadian yang biasa digunakan adalah Menikosta Multiplexing Personality Interviews. Tes bakat untuk mengukur kemampuan individu dalam mengungkap kecakapan keterampilan tertentu. Tes bakat yang biasa digunakan adalah tes DAT. Kemudian tes minat. Tes ini membantu individu mengembangkan self-awareness. Tes minat bisa dengan CDM. Kemudian tes prestasi. Tes ini digunakan untuk mengukur tingkat pengetahuan, keterampilan, atau pencapaian dalam suatu bidang. Yang terakhir, tes kreativitas, mengukur kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, unik, serta dengan cara-cara yang baru yang dihasilkan bisa berguna. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya di sini akan melanjutkan dari Mbak Firda, yaitu relevansi tes psikologi dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Nah, relevan itu bahasa mudahnya itu keterkaitan, yaitu keterkaitan tes psikologi dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Bicara tentang, nah, dalam melaksanakan perannya, konselor kadang membutuhkan bantuan alat guna memahami potensi yang ada dalam diri siswa. Salah satunya adalah tes psikologi. Nah, berbicara tentang pelayanan bimbingan dan konseling, yang mana itu diantaranya layanan dasar, layanan responsif, layanan perencanaan individual, dan dukungan sistem. Untuk yang pertama itu layanan dasar. Nah, layanan dasar ini pelaksanaannya ini sangat memerlukan instrumen asesmen sebagai pijakan dalam memberikan bimbingan. Contohnya, dalam bimbingan kelompok yang bertujuan untuk merespon kebutuhan dan minat peserta didik, konselor memerlukan data yang mendukung, misalnya berupa hasil tes prestasi belajar dari kelompok siswa yang akan dibimbing. Nah, hasil tes prestasi belajar ini membantu menunjukkan kesulitan-kesulitan yang dialami oleh siswa berkaitan dengan belajarnya. Selanjutnya, layanan responsif. Penggunaan instrumen tes ini bertujuan untuk membantu konselor memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap siswa yang dibantu dari sisi psikologisnya. Selain itu, tes ini memiliki peran sebagai data tambahan dalam proses konseling, seperti menjawab pertanyaan, menyediakan informasi. Nah, oleh karena itu, testing merupakan bagian yang integral dalam proses konseling. Yang ketiga, layanan perencanaan individual. Konselor membantu peserta menganalisis kekuatan dan kelemahan dirinya berdasarkan data atau informasi yang diperoleh, yaitu menyangkut pencapaian tugas-tugas perkembangan atau aspek-aspek pribadi, sosial, belajar, dan karirnya. Nah, dengan demikian, kedudukan tes ini dalam kegiatan perencanaan individual adalah memberikan informasi dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, dukungan sistem. Ini yang terakhir.
Nah, kegiatan manajemen yang bertujuan untuk memantapkan, memelihara, dan meningkatkan program bimbingan secara menyeluruh melalui pengembangan profesional, konsultasi dengan guru dan segenap komponen sekolah, staf ahli atau penasehat, hubungan orang tua dan masyarakat luas, manajemen program, peneliti, dan pengembangan.